Intensi misa kita tunjukkan mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan mengucap syukur atas ulang tahun Mami Hendrati yang ke-72 tahun. Doa arwah untuk Bapak C.A. Untung HP yang telah dipanggil oleh Allah 8 Januari yang lalu. Juga mohon doa arwah bagi Bapak F.X. Subianto yang telah dipanggil oleh Allah 10 tahun yang lalu. Dan juga mohon doa arwah bagi Bapak Antonius Bamban Wahyu Barata yang telah dipanggil oleh Allah 40 hari yang lalu. Mari juga kita satukan masing-masing intensi pribadi kita dalam doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Guru dan Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pemandi. Pembaptisan Yohanes menandakan pembaptisan alamiah. Hidup ini harus bertobat. Hidup ini harus senantiasa membaharui diri terus-menerus. Dan nanti Tuhan Yesus akan membaptis dengan api dan roh. Pembaptisan yang sangat mendasar, yang sangat struktural, pembaptisan yang merubah paradigma hidup kita. Kita minta tolong agar hidup kita selalu berwajah baru, karena dunia ini adalah perubahan. Sehingga dengan pembaptisan Tuhan Yesus kita pun berani berubah, terutama pada paradigma kita, cara pandang kita yang sudah lama mapan dalam diri kita. Agar hidup ini sungguh-sungguh mengalami keluasan, mengalami pembaharuan terus-menerus. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu Yesus Kristus telah menunjukkan bela rasanya kepada kami. Kami umat-Mu yang berdosa, dengan menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis, kami mohon agar berkat bela rasanya itu, kami Kau teguhkan dalam menghayati hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya." Dan terdengarlah suatu suara, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Awan-awan kau jadikan kendaraan, dengan bersayapkan angin engkau melayang-layang. Angin kau jadikan suruhan,
dan api menyala, Kau jadikan pelayan. Pujilah Tuhan, jiwaku. Dia sungguh besar. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sambil menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Daripadaku akan datang, kata Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasih Kristus, mari bersama-sama kita memiliki kehendak kuat untuk selalu membaharui diri kita. Dalam refleksi gereja, kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik. Namun dalam perjalanan rusak, ada yang hilang, sehingga rusak. Dan Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk memperbaiki yang rusak itu, untuk mengembalikan menjadi baik kembali. Dengan ajarannya, dengan contoh-contoh hidupnya, sampai-sampai dengan pengorbanan dirinya, agar dalam keadaan dikembalikan, keadaan baik kembali, dan dijaga harmonisasi kebaikan itu. Dan kita pun adalah pewaris pemikiran Tuhan Yesus, pewaris perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, menjaga harmonisasi kebaikan itu. Jangan sampai rusak. Karena itu ibu bapak, kita ini apik kabeh sejatine. Awal kita ini bagus semuanya. Bertambahnya umur, bertambahnya perjalanan hidup, kok yo lain ya. Kita suka marah, kita suka iri, kita rakus. Dan kita tahu kan kalau kita serakah terhadap alam, alami pasti rusak. Hutannya gundul-gundul, lalu banjir bandang, kita tahu. Dan kita tahu kan kalau kita rakus, serakah kepada materi, bisa-bisa kita nanti korupsi. Dan rusak hubungan kita dengan teman-teman kita. Dulu sahabat jadi lawan. Namun sayangnya kita, kita ini merasa oke-oke saja, saya baik-baik saja kok. Semuanya baik-baik semua. Keluarga kami baik, komunitas kami baik, pekerjaan kami baik ya. Sulit kita mengenali di mana rusaknya. Ibu bapak, di mana ada padi, di situ ada ilalang. Padi sama ilalang sama-sama satu jenis, yaitu rumput. Ketika kecil nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedakan padi sama ilalang itu, jangan dicabut karena jadi modelnya jenisnya sama-sama rumput. Nanti kalau gede baru kelihatan jelas perbedaannya. Demikian juga kita ini.
Kita baik-baik saja kok. Udah pasti ngomong baik-baik saja. Nanti kelihatan dor ya. Ketika sudah parah, saling memusuhi, saling mengkomplain, aduh. Awalnya ya nggak kelihatan, samar sekali. Karena itu Ibu Bapak, pembaptisan Nabi Yohanes Pembaptis ini, pembaptisan alamiah, air, membersihkan, menghidupkan, menguatkan sisi luar dari kita. Kalau kita keringetan, ya kita nggak nyaman, ya kita mandi, kita dikuatkan, disegarkan. Nanti pembaptisan Tuhan Yesus itu pembaptisan api. Api itu kan merubah bentuk, bisa mencairkan emas ya, bisa mencairkan apa saja, merubah bentuk api itu dari kayu menjadi abu, Ibu Bapak. Api, belum lagi roh ya, roh itu kebenaran, membuat kita melek nanti terhadap realitas. Kita akan kaget kalau rohnya sudah bangkit, orang akan menemukan kesejatian yang kita genggam, rasanya dulu emas, ketika rohnya bangkit kita tahu ternyata sampah. Kita kan belum sampai dimensi yang dalam itu. Kita merasa api-api, oke saja. Hari ini Ibu Bapak dengan pesta pembaptisan kita diajak untuk benar-benar bahwa kami nggak baik-baik saja kok. Ada yang hilang pada kami, sehingga kami mudah marah, mudah iri, mudah cemburu, mudah menuduh. Ada yang hilang. Dulu kami nggak seperti itu. Dulu kami sangat empati. Kebahagiaanku adalah ketika aku membahagiakan orang, seburuk apapun orangnya. Sekarang kok enggak ya, mudah menuduh, menyalahkan. Ada yang hilang Ibu Bapak dalam diri kita. Maka kita diajak untuk mencari jejak-jejak itu. Kita diajak, ya jangan-jangan aku ini suka dinomorsatukan. Jangan-jangan aku suka merasa penting. Jangan-jangan aku ini sombong. Jangan-jangan aku ini kikir. Ya. Lalu ya kita diajak mencari jejak-jejak itu. Supaya kita selalu eling lan waspodo. Tidak jatuh ke dalam perasaan yang merasa oke-oke saja. Ibu Bapak, mari bersama-sama dalam pesta pembaptisan Tuhan ini kita diajak untuk selalu membaharui diri kita. Tidak hanya kebiasaan-kebiasaan ya. Kebiasaan yang diulang-ulang kan jadi sifat. Sifat yang permanen, yang kuat, yang lama kan jadi karakter. Kalau sudah jadi karakter, membatu, siapa yang mampu? Aku ku yang ngene iki, padahal atau sih masalah. Enggak, diko dulu seperti air kok. Karena enggak sadar dibiarkan lalu menjadi batu kerasnya seperti ini. Maka kita butuh pembaptisan api dan roh itu untuk melebur karakter itu yang sudah membatu dan mengeras itu. Kita butuh sekali. Dan kita kan, ya Ibu Bapak kan kita dipanggil untuk merawat kehidupan. Tuhan Yesus sudah memulai membaharui dan merawat kehidupan itu. Dan kita ini kan tangan kakinya perpanjangan Tuhan Yesus untuk merawat kehidupan itu agar selalu harmoni. Amin.